Selamat malam teman-teman semua, saya Najari Raja dari kelas 5C. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi saya mengenai sebuah jurnal penelitian berjudul What Does Language Assessment Literacy Mean to Teachers? Dalam pengidentifikasian kali ini, terdapat 4 hal yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Di antaranya, tujuan penelitian, pengumpulan dan analisis data, temuan yang terdapat di penelitian, dan juga hal-hal yang belum dibahas di penelitian ataupun gap yang terdapat di dalam hasil penelitian ini. Pertama-tama, mari kita mulai dengan tujuan penelitian yang dimulai dengan penjelasan bahwa penelitian ini mengungkapkan seberapa jauh guru memahami tentang asesmen dan juga apa yang harus mereka ketahui perihal asesmen ini. Dari penjelasan yang tadi, tujuan penelitian ini dapat dibagi dua. Tujuan yang pertama adalah untuk memberi pemahaman secara lebih kepada guru perihal asesmen atau yang biasa kita sebut penilaian. Kemudian tujuan kedua adalah untuk menggunakan pemahaman serta pengetahuan yang diperoleh dari penelitian untuk mengembangkan materi pelatihan yang lebih dibutuhkan oleh guru. Adapun 4 pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data pada penelitian ini, di antara lain, apa sikap guru perihal penilaian? Seberapa percaya dirikah sang guru dapat terlibat di dalam penilaian? Seberapa percaya dirikah sang guru terlibat di dalam pengujian? Dampak apa yang ditimbulkan atas penerapan penilaian di dalam ruang kelas? Setelah mengetahui tujuan penelitian, sekarang kita beranjak ke proses pengumpulan data dan proses analisis data. Para peneliti menginvestigasi perihal praktik guru, kepercayaan guru, dan juga sikap guru terhadap penilaian dengan menggunakan metode interview, pengamatan dalam kelas, dan juga diskusi kelompok. Dalam penelitian ini, terdapat 3 fase pengumpulan data yang melibatkan 54 guru. Fase yang pertama, peneliti menginterview 3 guru untuk mendapatkan data berupa seberapa jauh pelatihan proses penilaian yang telah mereka terima dan apa dampak yang terjadi pada praktiknya. Fase yang kedua, peneliti melakukan pengamatan di dalam ruang kelas dan 3 guru lagi untuk mendapatkan data berupa penilaian apa yang sebenarnya digunakan di dalam ruang kelas, sikap guru terhadap penilaian dan efek dari pengujian dalam ruang kelas, serta apa saja yang menjadi kebutuhan guru dalam membantu penilaian. Di fase yang ketiga, peneliti memfasilitasi sebuah diskusi untuk 48 guru ahli yang bertujuan untuk merespon tanggapan yang telah dilakukan pada fase yang kedua. Kemudian pada proses analisis data, peneliti melibatkan beberapa komponen dari penilaian berupa keahlian, semacam penulisan, statistika, dan menggunakan beberapa program lunak dalam membantu analisis data, dan juga menggunakan komponen pengetahuan semacam pengukuran dan beberapa tipe dari pengajaran bahasa, dan yang tentunya juga prinsip-prinsip. Sekarang kita akan membahas temuan-temuan yang ada di penelitian ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa kegiatan berupa pengamatan dalam kelas dan juga diskusi kelompok, terdapat 4 temuan yang diantaranya: yang pertama, praktik di dalam ruang kelas, pengalaman saat menguji dan menilai, pengalaman saat berlatih dalam membuat penilaian, pelatihan dalam membuat penilaian. Keempat hal tersebut tentunya berhubungan dengan 4 pertanyaan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan pertama perihal sikap guru terhadap penilaian, bahwa ditemukan adanya sebuah kontradiksi di mana penggunaan proses penilaian dianggap menimbulkan efek negatif, terkecuali proses penilaian tersebut mencakup hal-hal yang dibutuhkan. Dengan demikian, penilaian tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari proses pengajaran yang bagus. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua dan ketiga, perihal kepercayaan diri guru terhadap penilaian dan pengujian, bahwa banyak guru yang terlibat di dalam penelitian ini merasa kurang percaya diri pada saat melakukan proses penilaian dan pengujian. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan keempat, perihal dampak apa yang ditimbulkan proses penilaian terhadap ruang kelas, bahwa benar proses penilaian mempunyai pengaruh besar terhadap ruang kelas, tetapi kemiripan antara penilaian dan pengujian menjadikan dampak yang negatif terhadap pengajaran bahasa.
Kemudian, di bagian pengalaman saat menguji dan menilai serta pengalaman saat berlatih dalam membuat penilaian, ditemukan bahwa para guru yang terlibat dalam penelitian ini merasa senang ketika mereka hanya berfokus terhadap perencanaan dan penyampaian materi tanpa mementingkan menyusun penilaian. Mereka juga lebih menyukai praktek secara langsung dan juga mereka lebih berorientasi secara situasional. Di bagian penghujung adapun saya beranggapan bahwa ada sebuah teori yang harus dilakukan guna memenuhi tujuan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah penelitian yang berbasis pada ruang kelas tentunya. Sekian presentasi dari saya, selamat malam.